dia atau dia bab 60, dipikir supir taksi. Akhirnya mereka keluar dari salon pengantin yang dikatakan ibunya Yayu. Tidak ada pakaian yang pas untuk ukuran Robi. Badan yang tinggi tegap membuatnya kesusahan mencari ukuran yang pas. Bagaimana sekarang? Tanya Chef Robi bingung kala itu mereka telah berada di dalam mobil. Aku juga tidak tahu, saut Yayu bingung. Apakah kamu cucu kesayangan? Yayu menganggukkan kepalanya. Bisakah kamu merayu Mbak Putri? Chef Robi khawatir lamarannya ditolak. Bukan dari Nani ataupun Dodit, melainkan orang yang tidak pernah terpikirkan, bahkan belum pernah dikenalnya. Aku tidak yakin, saut Yayu juga bingung. Chef Robi mengembuskan nafasnya secara kasar. Jalan satu-satunya dia menghubungi Adlan. Ya Rob, saut Adlan dari ujung sana. Aku mau memesan beskap atau surjan. Hah? Adlan yang ketika itu sedang berada di kantornya bingung. Apa itu? Chef Robi menceritakan masalah yang dihadapinya. Postur tubuh kita sama, jadi aku rasa kamu bisa memesankan beskap ataupun surjan di sana, lalu mengirimkan ke sini. Baiklah. Seketika Chef Robi tersenyum. Ada gunanya Adlan tidak ikut. Dengan bantuan sepupunya, masalahnya teratasi. Apa Mbak Giwa nggak datang? Tanya Yayu penasaran yang dapat tahu jika yang dihubungi Robi adalah Adlan. Tidak, mereka tidak bisa datang. Yayu terlihat murung. Dia memalingkan wajahnya ke arah samping. Jika aku membawa mereka ke sini, aku khawatir lamaranku akan ditolak. Tiba-tiba wajah Yayu ceria. Dia langsung menceritakan kepada pria itu. Apa kamu yakin? Tanyanya ragu. Yakin? Cepat hubungi lagi. Malam hari. Udara di kampung itu terasa sangat dingin. Robi duduk di depan rumah seorang diri. Besok malam acara lamaran akan digelar, dan keluarganya yang dari luar negeri memilih berangkat besok pagi. Awalnya keluarganya ingin berangkat malam hari, maka sampai di kampung itu pagi. Tapi berhubung mereka tahu, jika Robi tidak menginap di hotel, maka keluarganya akan berangkat besok. Duduk seorang diri di depan rumah tanpa ada yang menemani, sedangkan Yayu sudah kembali ke rumah, makan malam di antar ibu Nani, dan setelah itu dia kembali sendiri. Sementara itu, Bobi dan mertuanya baru saja sampai di kampung. Wanita parubaya itu mengetuk pintu rumah. Sebentar, saut seseorang dari dalam rumah. Ibu, ujar Bayu, adiknya Siti. Pemuda itu menyalami ibunya, lalu melirik pria yang ada di samping ibunya. Nilam, ibu pulang, panggil Bayu, sembari mengambil alih tas ibunya yang kala itu dipegang Bobi. Ayo masuk Bobi, ajak ibu dulu. Terlihat seorang wanita masih sangat muda keluar dari bagian dalam rumah. Bayu, kenalkan ini Bobi, ujar ibu dulu. Bayu, pemuda itu menyalami Bobi, begitupun sebaliknya. Dan juga istrinya Bayu yang bernama Nilam juga menyalami Bobi. Bobi duduk di kursi yang terbuat dari kayu jati. Nilam masuk ke bagian dalam rumah, lalu keluar dengan membawa teh hangat untuk mertuanya dan tamu ibunya. Minum Bobi. Kamar kamu di tengah, ujar ibu dulu sembari menunjuk kamar anaknya yang dulu digunakan Siti sebelum menikah. Bu, Mbak Siti di mana? Tanya Bayu lagi. Siti tidak bisa datang. Kenapa? Tanya Bayu lagi. Besok saja ceritanya, ibu ngantuk. Saat wanita itu sembari masuk ke dalam kamar untuk mengganti pakaian. Ayo mas, silakan istirahat, ujar Bayu ke Bobi. Pria itu menganggukkan kepalanya. Berapa usia kandungan istrimu? Tanya Bobi yang dapat melihat kalau istrinya Bayu sedang mengandung. 5 bulan mas. Oh, anak pertama? Iya, anak pertama dan calon cucu pertama, saut Bayu lagi, lalu melirik ke arah istrinya Nilam. Wanita itu langsung masuk ke dalam kamar, menyuruh istrinya untuk istirahat. Kamu tahu di mana rumah Yayu? Karena malam dan banyaknya belokan yang dilewatinya, membuatnya lupa di mana letak rumah Yayu. Yayu anaknya Bu Nani, tebak Bayu. Iya benar, ada apa mas? Dia besok mau lamaran, ujar Bayu. Calon suaminya teman saya ingin bertemu dengannya. Oh ya sudah, ayo saya antar. Bayu mengeluarkan motornya, dan Bobi duduk di belakang pemuda itu. Dia dapat mendengar suara derik jangkrik dan kodok di sepanjang jalan, yang di sebelah kanan dan kiri terdapat sawah-sawah. Udara di sini dingin mas, ujar Bayu yang melihat Bobi hanya menggunakan kaos lengan pendek. Ini belum dingin, sahutnya yang sebenarnya dapat merasakan dinginnya malam di kampung itu menusuk tulangnya. Kalau boleh tahu, berapa ibu bayar ongkos taksi dari kota ke sini? Apa kamu bilang? Bobi bingung. Mas supir taksi kan? Tebak Bayu. Bobi terdiam, dia dianggap supir taksi. Padahal penampilannya lebih keren dari pemuda yang sedang mengendarai motor. Tapi entah kenapa, Bayu berpikir jika dia supir taksi. Sebaiknya, tanyakan saja ke ibumu siapa aku, saut Bobi yang tidak ingin menjelaskan siapa dia sebenarnya. Akhirnya mereka sampai di rumah Yayu. Ini mas rumahnya, ujar Bayu. Bobi mangut. Dia masih ingat pohon yang ada di pekarangan rumah. Dulunya rumah itu berwarna hijau, sekarang telah berganti warna menjadi biru. Bayu mengetuk pintu rumah Yayu, dan tidak berapa lama pintu terbuka. Bayu, ada apa? Tanya Nani. Ada tamu, katanya teman calon suami Yayu. Bayu menoleh ke arah Bobi yang berdiri di dekat motornya parkir. Nani mempertajam penglihatannya. Bobi? Ujarnya terkejut, lalu mempersilahkan pria itu masuk.
"Mas, mau aku tunggui di sini atau berapa nomor ponselmu?" tanya Bobby. Pemuda itu langsung memberikan nomor ponselnya ke Bobby. "Aku akan menghubungimu nanti." Tinggallah Bobby di rumah itu bersama dengan Nani. "Di mana mobil kamu? Kenapa kamu bisa bersama dengan Bayu?" tanya Nani bingung. "Mobilku ada di rumah Ibu Lulu." "Oh, si Lulu," Nani mencibir. Hubungannya dengan ibunya Siti kurang begitu baik. Itu terjadi karena Siti berteman akrab dengan Giwang, dan Ibu Lulu sering membela Giwang. Semenjak itu mereka tidak akrab. "Kedatangan kamu ke sini mau apa?" Aku mau, maaf Bobby, besok lamaran Yayu dengan Robi." Lulu berpikir jika kehadiran Bobby ingin mengutarakan hatinya kepada anaknya. "Aku tahu itu. Kedatanganku ke sini bukan mau menemui Yayu, tapi menemui Chef Robi." Seketika, wajah wanita parubaya itu terlihat cukup serius. "Apa kamu ingin membatalkan rencana lamaran nanti?" tuduhnya. Bobby menggelengkan kepalanya, lalu menunjukkan cincin yang telah melingkar di jari manisnya. "Aku sudah menikah, Bu." "Apa?" sontak Nani terkejut. Yayu yang berdiri di balik horden dapat mendengarkan percakapan itu. "Bukannya kamu menyukai Yayu?" tebak Nani bingung. "Iya, Bu, tapi itu dulu. Tapi aku sekarang menyukai istriku. Dan aku rasa kami tidak berjodoh." Pendengar itu membuat Nani lega, begitupun Yayu juga lega. Dia sempat berpikir jika hubungannya Robi dan Bobby akan rusak karena pernikahannya nanti. Tapi kenyataannya pria itu sudah memiliki tambatan hati. "Bisa aku menemui Robi?" "Bisa." Nani segera keluar dari rumah diikuti Bobby. Mereka berjalan kaki menuju rumah Ibu Tarno. Sambil berjalan mereka mengobrol. "Kapan pernikahanmu?" tanya Nani. "Baru beberapa hari." "Oh, jadi istrimu tidak ikut?" Bobby menggelengkan kepalanya. "Kehadiranmu ke sini mau?" "Aku sebagai wakil dari keluarga Chef Robi." Jelas pria itu. Nani menganggukkan kepalanya, lalu menunjuk ke arah rumah yang pintunya dalam keadaan terbuka. "Ibu tinggal dulu." Bobby dapat melihat Chef Robi sedang duduk di pinggir kasur dengan gelisah. "Ahem." Suara Bobby membuat Chef Robi menoleh ke arah pintu. "Bobby?" Bobby menghampiri Bobby yang masih berdiri di depan pintu. Dia cukup senang karena ada yang dikenalnya. "Kapan kamu datang?" Bobby melirik jam tangannya. "Setengah jam yang lalu," sahutnya lalu menatap rumah yang menurutnya hampir roboh. "Chef, kamu tidur di sini?" tebak Bobby. "Iya." "Kalau kamu tidur di mana?" "Aku tidur di rumah mertuaku." Bobby menganggukkan kepalanya. "Apa tidak ada rumah yang lebih bagus dari ini?" tanya Bobby yang dapat melihat lantai rumah itu sangat berdebu dan terbuat dari semen asli, serta atap rumah yang tidak memiliki plafon membuat rumah itu serasa sangat kumuh. "Entahlah, hanya ini tempat tinggal untukku." Sahutnya juga bingung kenapa dia tinggal di rumah itu. Padahal rumah di kampung itu masih banyak yang bagus, tapi entah kenapa dia tinggal di rumah yang seperti rumah hantu. Dan jawabannya, karena semua itu adalah ide Dodit, membuat Robi dapat merasakan hidup menjadi orang susah. Bersambung.